Jadi ini kita akan membahas materi tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Tapi sebelum memulai pelajaran ini, Ibu akan terlebih dahulu untuk mengabsen kalian satu persatu ya. Yang hadir tunjuk tangannya. Dania Jalsi Raihana, Hadir Bu. Tono Al-Fatah, Lagi ada urusan keluarga Bu. izin ya. Sri Saira, Lagi di UKS Bu. Tadi dia sakit kanker. ya. Rian Andika, Sakit juga Bu. namanya sakit ya. Ya. Baik, kalau gitu kita langsung saja bahas materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis, tentang menuntut ilmu. Jadi Ibu minta untuk kalian semua yang di kelas, yaitu untuk bisa memperhatikan materi yang Ibu akan bahas hari ini ya. Mohon untuk diperhatikan karena nanti Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Nah, baik anak-anak. Tapi sebelum memulainya, kita terlebih dahulu untuk membaca doa sebelum belajar. Mari kita baca doa bersama-sama, diawali dengan bismillah, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Baik, kalau gitu Ibu akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang dari pengertian ilmunya terlebih dahulu ya. Nah, mohon diperhatikan. Nah, di sini Ibu sudah menulis pengertian dari ilmu. Nah, ilmu berasal dari kata alama, ya'lama, dan alama, yang artinya mengetahui, yang merupakan lawan dari kata jahil, yaitu artinya bodoh. Nah, sedangkan kalau ilmu pengetahuan itu adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat diterima oleh rasio. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu pengertian menuntut ilmu. Pengertian menuntut ilmu itu adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan yang namanya kebodohan. Jadi kalau kita menuntut ilmu ini, kita akan dituntut untuk menjadi lebih pintar lagi untuk kedepannya. Jadi kita bisa meninggalkan yang namanya kebodohan. Nah, jadi kita sebagai seorang manusia, kita harus bisa mengumpulkan berbagai macam ilmu pengetahuan agar kita tidak tersesat nantinya, agar kita tidak salah arah, kemudian kita juga tidak mudah ditipu oleh orang-orang lain gitu. Nah, kemudian menuntut ilmu ini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki dan perempuan yang menuntut ilmu itu bisa saja sama saja, karena seperti kita di kelas ini, laki-laki dan perempuan itu disamakan untuk berada dalam satu kelas. Nah, hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu ini adalah terjadinya perubahan pada diri individu ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan tingkah laku, sikap, dan perubahan aspek lain yang ada pada setiap individu. Nah, di sini hukum menuntut ilmu itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ini adalah
dipelajari oleh setiap muslim tentang ilmu agama Islam agar akidahnya selamat, kemudian ibadahnya benar, kemudian muamalahnya lurus dan sesuai dengan yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla yang tertuang di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau fardu kifayah, ini hukumnya adalah ilmu yang memperdalam ilmu-ilmu syariat dengan mempelajari, menghafal, dan membahasnya. Nah, jadi untuk hukum menuntut ilmu ini itu dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Dalil menuntut ilmu ini sudah tertuang dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu jadi dalil dari hukum menuntut ilmu, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, di dalam Quran surat Al-Mujadalah ini kandungannya yaitu dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Jadi antara sesama manusia kita harus menumbuhkan yaitu suatu kepedulian sosial antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita juga harus memberi kelapangan, kemudian usaha mencari kebijakan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, memberi pertolongan dan sebagainya, termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Allah selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kita dalam menuntut ilmu ini juga tidak hanya menuntut ilmu saja, tapi kita juga harus memperdulikan manusia-manusia di sekeliling kita, yaitu kita memperdulikan saudara-saudara kita. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh egois. Jadi kita harus saling tolong menolong apabila saudara kita membutuhkan pertolongan kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada adab dalam menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu yaitu yang pertama ada niat. Kita harus berniat terlebih dahulu kalau kita ingin menuntut ilmu. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan niat tersebut, kemudian kita harus bersungguh-sungguh, yaitu bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Jadi kita tidak boleh sekedar hanya ingin main-main saja kalau menuntut ilmu, tapi kita benar-benar harus ingin mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan supaya kita bisa menjadi lebih pintar lagi untuk kedepannya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, terus menerus. Jadi maksudnya terus menerus di sini adalah kita harus terus menerus untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu tidak pernah ada putusnya. Jadi kita sampai kapanpun kita harus terus menerus menuntut ilmu. Nah, kemudian setelah kita terus menerus menuntut ilmu, kita harus sabar dalam menuntut ilmu. Jadi ketika kita belum bisa mendapatkan pengetahuan, belum bisa mendapatkan, misalnya kita di sekolah belum bisa mendapatkan nilai yang baik gitu, nah kita harus sabar, kita harus berusaha lebih dalam lagi untuk belajar dan belajar agar kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Kemudian
Yang keempat, kemudian selanjutnya yang kelima yaitu menghormati orang yang menyampaikan ilmu, yaitu kita menghormati para guru-guru yang sedang memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian. Jadi kita harus menghargai guru-guru tersebut. Ketika dia berbicara, kita harus mendengarkan. Ketika dia menulis, kita kalau bisa menulis juga apa yang dicatat oleh guru tersebut, supaya nanti ketika kita mendapatkan tugas, kita bisa mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan catatan yang sudah kita miliki. Nah, kemudian yang terakhir yaitu baik dalam bertanya. Jadi ketika kita ingin bertanya, kita usahakan yaitu untuk bertanya yang baik-baik. Kita tidak boleh membentak, kita tidak boleh berkata kasar ketika bertanya, tapi kita harus memiliki etika sopan santun ketika bertanya, karena guru itu merupakan orang tua kita di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap umat Islam laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Al-Baihaqi, At-Tabrani, Abu Ya'la, Al-Qudha, dan Abu Nu'aim. Nah, jadi kalau kita menuntut ilmu, itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, karena itu sama saja. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama akan menuntut ilmu, sama-sama akan mencari ilmu untuk masa depan mereka sendiri. Jadi mereka akan berusaha untuk berlomba-lomba menuntut ilmu untuk mendapatkan nilai yang baik, untuk mendapatkan kecerdasan, agar mereka bisa meraih kesuksesan mereka kelak nanti di kemudian hari. Nah, selanjutnya, baik, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang keutamaan ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu yang pertama ada kelebihan ilmu dibandingkan dengan ibadah, yaitu sangat berbeda antara satu sama lain. Ilmu bermanfaat jauh melampaui si pelaku itu sendiri, sampai pada orang yang mendengarnya, membacanya, dan yang menerapkannya. Ilmu tidak mengenal ikatan, tidak pula mengakui adanya dinding jurang pemisah. Kemudian yang kedua yaitu ilmu tidak terputus lantaran berakhirnya hayat. Nah, ilmu tidak terputus lantaran berakhirnya hayat, dan ilmu tidak mati dengan kematian pemiliknya. Tetapi bagi orang yang sholat atau berpuasa atau membayar zakat atau berhaji, berumrah, bertasbih, bertahlil, dan lain, melakukan amal perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi balasan itu terputus lantaran selesai atau berakhirnya amalan tertentu. Adapun ilmu, ia terus berpengaruh selama orang itu masih memanfaatkannya. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Ketika seorang hamba diberi kemudahan untuk memahami dan mempelajari ilmu syar'i, itu menunjukkan bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut dan membimbingnya menuju kepada hal-hal yang diridhoinya. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Jadi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, dia sedang berlomba-lomba menuntut ilmu, itu suatu saat nanti derajatnya akan ditinggikan. Nah, kemudian dia tidak akan merasa terendah, karena dia akan nanti ditinggikan derajatnya oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi gimana anak-anak? Apakah sudah pada memahami materi-materi tersebut? Di sini Ibu
ada beberapa tugas yang akan Ibu berikan untuk kalian. Jadi kalian bisa kerjakan di rumah ya. Nih. Baik. Sekian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa setelah selesai belajar, yaitu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini Ibu akhiri pertemuan kita pada minggu hari ini. Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Jika Ibu ada salah-salah kalimat dalam menyampaikan materi hari ini, Ibu mohon maaf. Jadi Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.